Ini sudah lengkap teman-teman ya. Jadi kode programnya tidak bisa membuat kode program, sudah bisa membuat kode program. Terus pengujian programnya berjalan atau tidak, itu sudah lengkap ya teman-teman ya. Kemudian output programnya ini sudah sesuai atau tidak, ini sudah lengkap. Dan kemudian ada keseluruhannya gimana hasilnya, apakah dia sudah berjalan dengan baik atau tidak. Lengkap sekali teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rubrik penilaian menggunakan bantuan AI ya. Kali ini kita akan mencoba menggunakan ChatGPT. Ketika teman-teman memberi tugas presentasi ke murid-murid kita, mungkin teman-teman merasa kebingungan bagaimana cara menilainya ya, jika teman-teman tidak menggunakan rubrik, atau teman-teman masih belum paham bagaimana cara membuat rubrik untuk misalnya untuk presentasi atau rubrik untuk penilaian lainnya. Untuk kali ini kita coba menggunakan rubrik hasil dari ChatGPT. Oke teman-teman, silakan teman-teman buka ChatGPT-nya di alamat biasanya, yaitu chat.openai.com/chat. Kita tunggu sampai selesai seperti ini teman-teman. Seperti ini. Silakan teman-teman ketik di sini, tolong buatkan rubrik penilaian analitik untuk presentasi untuk tugas presentasi siswa dengan tema misalnya komputer atau jaringan komputer saja ya. Jaringan komputer dengan menggunakan skala Likert misalnya teman-teman, yaitu kayak ini ya. Jadi nanti ini dari selang interval 1 sampai 5 teman-teman. Coba kita lanjutkan, kita play teman-teman. Nah ini, jadi ChatGPT sudah memberikan seperti ini. Ini sudah dalam bentuk tabel teman-teman ya. ChatGPT sudah memberikan dalam bentuk ini ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah jadi seperti ini, mudah sekali teman-teman. Jadi ini buat teman-teman, buat referensi teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa di ATM sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi ini misalnya kualitas materi presentasi, kemampuan menjelaskan konsep dasar jaringan komputer, kemampuan menjelaskan jenis komputer dan sebagainya, kemudian keterampilan cara menyampaikan presentasi bagaimana, kemudian penggunaan media presentasi yang tepat, kemampuan menjawab pertanyaan, segala macamnya sudah ada semua. Tinggal teman-teman nanti membuat skalanya ya, disesuaikan waktu anak-anak presentasi, teman-teman bisa langsung memberi nilai sesuai dengan rubriknya ini teman-teman ya. Ini sangat. Kalau teman-teman mau pakai rubrik sendiri, mau pakai skala sendiri, misalnya pakai 1 sampai 4 misalnya, teman-teman langsung minta aja begini teman-teman ya. Buatkan rubrik penilaian analitik untuk misalnya presentasi siswa tentang jaringan komputer dengan skala misalnya, dengan skala 1 itu misalnya 1 itu perlu pendampingan, kemudian 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 sangat baik misalnya, dengan format tabel. Buatkan rubrik penilaian analitik untuk presentasi siswa tentang jaringan komputer dengan skala 1 ini perlu pendampingan, 2 cukup, 3 sangat baik, dan dengan format tabel. Kita jalankan coba.
Ya, teman-teman. Di sini. Nah, itu teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi sudah model dalam bentuk tabel teman-teman ini sudah teman-teman seperti ini. Jadi sudah dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi sudah keren teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti rubriknya bukan untuk presentasi, misalnya soal-soal lain, teman-teman bisa menggunakan ini teman-teman ya, membuat ini dalam bentuk, kemudian teman-teman bisa masukkan, kalau teman-teman mau buat dalam bentuk digital, silakan teman-teman masukkan di rubrik penilaian, misalnya teman-teman pakai Classroom atau menggunakan Microsoft Teams. Teman-teman masukkan ini ya. Jadi ini sudah ada perlu pendampingan cukup baik segala macam. Jadi konten prestasi tidak relevan dan sudah dipahami, itu perlu pendampingan. Yang dua, cukup beberapa bagian konten presentasi kurang relevan. Nah, itu. Yang sangat baik adalah konten presentasi sangat relevan, rinci dan mudah dipahami. Jadi teman-teman tinggal nanti kalau teman-teman pakai Classroom atau pakai Microsoft Teams, jadi teman-teman bisa tinggal klik aja, nanti nilainya langsung muncul sendiri gitu teman-teman ya. Kalau ini presentasi, kalau teman-teman mau pakai yang lain, misalnya model yang lain, misalnya tentang saya, misalnya pembuatan praktikum program, misalnya seperti ini ya. Buatkan rubrik penilaian analitik untuk praktikum siswa tentang untuk pembuatan program dengan tentang pembuatan program dengan Google Colab misalnya, Google Colab untuk membuat program menghitung luas segitiga misalnya ini dengan menggunakan buatkan rubrik penilaian analitik untuk praktikum siswa ini hapus untuk siswa tentang pembuatan program dengan menggunakan Google Colab untuk membuat program menghitung luas segitiga ini dengan teman-teman dengan menggunakan skala 1 perlu pendampingan dalam bentuk format tabel. Tanyakan. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini sudah lengkap teman-teman ya. Jadi kode programnya tidak bisa membuat kode program, sudah bisa membuat kode program, terus pengujian programnya berjalan atau tidak, itu sudah lengkap ya teman-teman ya. Kemudian output programnya ini sudah sesuai atau tidak, ini sudah lengkap. Dan kemudian ada keseluruhannya gimana hasilnya, apakah dia sudah berjalan dengan baik atau tidak. Lengkap sekali teman-teman ya. Jadi ini bisa dibuat teman-teman sebagai referensi teman-teman dalam membuat rubrik penilaian teman-teman ya. Silakan teman-teman dicoba teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.